Ya, selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Ini. Ya, kita mau dengerin firman Tuhan lagi ya. Sebelum anak-anak belajar lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Kami semuanya sehat karena anugerah Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menolong kami, memberikan hikmat dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Di mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang terjadi di dalam kitab Matius ya. Nah, udah banyak tuh mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Orang kusta disembuhin, ibu mertua Petrus disembuhin dari sakit demam, lalu berhentiin. Kemarin 2 orang yang kerasukan. Nah, sekarang Miss ini mau cerita dilanjutin ya. Kita akan lanjutin ceritanya. Nah, apa sih yang mau diceritain? Nah, anak-anak ya, Miss ini mau ceritain satu kisah yang hebat. Kenapa dibilangnya kisah yang hebat? Karena anak-anak ya, ini tuh yang minta tolongnya bukan yang sakitnya, anak-anak. Biasanya kan kalau yang minta tolong tuh yang sakit ya, Tuhan sembuhin aku gitu. Kayak kemarin misalnya yang kusta minta disembuhin. Terus murid-murid Tuhan Yesus waktu di tengah badai, mereka minta tolong, Tuhan tolong kami supaya jangan mati. Kita bisa mati nih karena angin badai ini. Nah, sekarang yang minta tolongnya bukan orang yang sakitnya. Dan yang paling hebatnya adalah yang minta tolongnya itu adalah tuannya. Jadi gini ya anak-anak ya, ada seorang perwira. Anak-anak tahu perwira? Perwira itu ya kalau di dalam kepolisian atau angkatan darat atau angkatan laut atau angkatan udara, ada tuh namanya tuh perwira. Biasanya perwira ini tuh pangkatnya udah besar anak-anak. Di sini yang udah ada banyak pangkat ya, disebutnya perwira. Kalau yang masih pangkatnya kecil atau sedikit namanya prajurit atau enggak masih apa ya namanya ya, letu atau apa, aku nggak, Ibu Tini nggak hafal tuh. Mungkin di antara anak-anak ada yang papahnya tentara, ada yang angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat atau polisi, pasti tahu ya perwira itu apa, boleh tanya ya. Nah, anak-anak perwira ini udah punya jabatannya tinggi dan dia itu punya bawahan-bawahannya. Ya punya bawahannya, misalnya ya, anak-anak tuh di rumah ada asisten rumah tangga ya, atau suka dibilangnya tuh pembantu. Nggak boleh anak-anak, sekarang nggak boleh bilang, oh itu pembantu saya gitu, nggak boleh anak-anak ya. Kita bilangnya asisten rumah tangga, ART ya. Asisten rumah tangga ini adalah orang yang membantu kita, membantu mama, terutama membantu ibu-ibu di rumah untuk membereskan rumah, untuk ngepel, menyetrika. Nah, anak-anak ya, walaupun mereka itu bantu kita, tapi mereka itu bukan untuk selalu disuruh-suruh. Mbak, ambilin minum. Mbak, ini beresin mainannya. Wah, nggak boleh kayak gitu. Kalau mainan, anak-anak beresin sendiri. Kalau ambil minum, anak-anak bisa ambil minum sendiri gitu ya anak-anak ya. Mbak, ambilin piring. Mbak, ambilin nasi. Mbak, suapin. Wah, kasihan banget asisten rumah tangga anak-anaknya yang di rumah kalau anak-anak perlakukan kayak gitu. Nah, anak-anak di dalam Alkitab ini ya, Miss ini bacainnya ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang mohon kepadanya. Lah, kenapa perwira tinggi malahan minta tolong? Waktu itu adalah rakyat, anak-anak. Ya, walaupun dia adalah guru, adalah Tuhan, tapi dia itu rakyat pada waktu itu. Bukan komandan, bukan perwira, tapi ya. Nah, anak-anak ya, si Bapak perwira ini tuh datang. Memohonnya apa anak-anak? Apa hubungannya Miss dengan tadi yang Miss bilang ke pembantu itu atau ke asisten rumah tangga itu gak boleh memperlakukan tidak baik? Ya, kita bilangnya asisten rumah tangga.
Nah, perwira ini walaupun dia jabatannya tinggi, anak-anak, pangkatnya udah banyak di sini ya. Pangkat-pangkatnya udah banyak di bahunya ya. Kalau dia pakai seragam, dia punya pangkat, anak-anak. Ibu Tuan, hambaku terbaring sakit karena sakit lumpuh katanya ya. Jadi hambanya sakit, sangat menderita, berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Waktu hambanya bilang, Tuhan, ini hambaku tuh asisten rumah tangga, harus sayang nih sama seperti si bapak perwira ini. Terus Tuhan Yesus bilang, oke, aku mau datang ya ke rumah kamu, lihat hambanya, nanti disembuhin. Ayat 8 dibilang ini, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawah aku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi yang datang, maka ia datang. Maupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Jadi dia bilang, Tuhan, Yesus gak usah datang. Loh, aneh ya anak-anak ya. Padahal dia minta hambanya yang di rumah, yang sedang sakit itu disembuhin. Tapi waktu Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, jangan Tuhan, jangan. Kenapa anak-anak? Ternyata dia punya iman yang hebat anak-anak. Imannya sehebat apa? Dia bilang gini, kalau Tuhan itu tinggal ngomong aja, sembuh gitu. Aku percaya hambaku pasti sembuh. Wah, anak-anak hebat sekali imannya. Ya, dia tidak melihat Tuhan Yesus numpangin tangan, tidak melihat Tuhan Yesus doain, enggak lihat, tapi dia percaya. Sama seperti anak-anak juga, kita percaya kalau kita tuh diselamatkan. Ketika kita mati nanti suatu hari kita meninggal nanti kita masuk surga. Anak-anak percaya nggak? Walaupun belum pernah lihat surga, walaupun belum pernah lihat Yesus disalib, tapi kita percaya walaupun tidak ngelihat, tidak melihat tapi percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati disalib, menghapus dosa kita anak-anak. Supaya kita layak nanti masuk surga. Lalu Tuhan Yesus hidup lagi pada hari yang ketiga. Setelah beberapa hari, setelah 40 hari, Tuhan Yesus naik ke surga, nyiapin tempat buat kita. Kita lihat nggak? Nggak lihat anak-anak. Tapi kita percaya nggak? Percaya anak-anak. Kita percaya. Nah, sama seperti si bapak perwira ini. Tuhan nggak usah datang. Tuhan ngomong aja, sembuh gitu. Pasti sembuh. Hah? Tuhan Yesus tuh langsung memuji gini. Wah, katanya, aku itu berkata kepadamu, sungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang Israel pun. Ya, jadi imannya itu hebat banget, kata Tuhan Yesus. Tuhan memuji iman yang tidak perlu melihat, tapi imannya dalam hati, dalam pikiran, dalam jiwa, dalam roh kita. Ya, itu iman yang hebat, kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus gak jadi pergi ke rumah bapak perwiranya. Nah, Tuhan Yesus gak pergi, coba kita baca lagi ya di Alkitabnya. Hambanya sembuh gak hamba perwira itu? Dibaca ya sama Bu Tini. Lalu, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu sembuhlah hambanya. Hambanya langsung sembuh di rumah. Anak-anak waktu perwira ini pulang ke rumahnya, hambanya udah sembuh. Lalu hambanya bilang, Tuhan, aku sudah sembuh, katanya ya. Nah, anak-anak, mari kita belajar mengasihi asisten rumah tangga kita, mengasihi orang yang banyak membantu kita. Misalnya di sekolah ada Pak Wawan ya, anak-anak gak boleh sembarangan marah-marahin, ada Pak Wawan, ada Pak Usman, kita harus sopan kepada mereka ya anak-anaknya, harus mengasihi walaupun mungkin mereka itu
mereka itu adalah asisten rumah tangga kita, tapi kita harus belajar mengasihi ya. Sekian anak-anak renungan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus begitu baik. Mau berkorban buat kami, mati di salib buat kami. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus bangkit dan menyediakan tempat buat kami semua. Biarlah kami percaya walaupun kami tidak melihat sama seperti Bapak Perwira yang tidak melihat Tuhan Yesus meletakkan tangan atas hambanya. Tapi dia percaya Tuhan Yesus pasti sanggup menyembuhkan. Tolong kami supaya kami juga bisa sayang kepada asisten rumah tangga. Sayang kepada orang-orang yang membantu kami. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak yang akan belajar. Berkati mama papa yang bekerja mengurus rumah tangga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat belajar anak-anak. Bye-bye semuanya. Sudah bye, dadah. Kasih. Nanti ada cerita Tuhan. Bye-bye yang di rumah, bye-bye yang di sekolah, yang sedang onsite.